Sibagol itu sudah ada marketplace-nya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum melihat, belum secara detail tahu tentang website Sibagol. Nah, di dalamnya ada marketplace itu. Nah, jadi bisa digunakan bagi UMKM yang tergabung dalam Sibagol ini untuk memasarkan produknya. Nah, jadi nanti silahkan dicek itu websitenya, di dalamnya ada fitur-fitur marketplace-nya. Jadi bisa digunakan untuk jualan. Nah, gitu. Mungkin secara singkat ya berkaitan Sibagol. Nah, bagi yang mungkin ada saudara atau kerabat yang punya usaha UMKM, Bapak Ibu yang belum tergabung di Sibagol, ya bisa diajak untuk gabung di Sibagol Jogja. Gitu. Kenapa kok harus Sibagol? Nah, ini nanti banyak sekali kemudahan yang nanti akan Bapak Ibu peroleh gitu ya. Ketika sudah gabung di Sibagol, ini salah satu gerbang untuk menikmati, untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang Dinas DIY programkan. Nah, salah satu syaratnya adalah harus gabung di Sibagol. Nah, insya Allah untuk kenapa kok harus gabung Sibagol ini jaminan ya, ini jaminan Sibagol merupakan marketplace ya, terjamin gitu ya. Sibagol merupakan marketplace resmi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini udah resmi nih ya, udah resmi. Jadi bagi usaha-usaha UMKM yang ada di Jogja, nah ayo gabung ini di Sibagol. Karena yang sudah tergabung sendiri belum semua UMKM itu masuk di Sibagol ini. Baru sekitar berapa ribu ya, mungkin nanti Mbak Lista bisa mengoreksi kalau misalkan data saya ada yang salah, atau Mbak Fitri, kurang sudah ribuan gitu ya, 2.000 kalau nggak salah, 2.000 3.000 gitu ya, yang sudah tergabung gitu. Nah, ini juga menjadi teman curhat juga bagi usaha Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalkan ada yang mengalami kendala misalkan dalam legalitas, kemudian atau dalam pemasaran gitu, atau apapun, misalkan berkaitan dengan pencatatan keuangan dan sebagainya. Nah, ini salah satu layanan yang nanti bisa Bapak Ibu akses gitu ya, berkaitan dengan usaha. Nah, kemudian ada fasilitas pengembangan usaha juga yang nanti akan Bapak Ibu rasakan gitu ya, akan Bapak Ibu nikmati. Makanya sering-sering update informasi berkaitan dengan info-info dari Dinas Koperasi dan UKM DIY gitu ya. Kalau lebih update-nya mungkin lebih di IG, mungkin Bapak Ibu yang belum memiliki IG gitu, usahanya atau pribadinya, nah silahkan di follow Instagram kami. Ya gitu. Nanti update informasi kami dari situ gitu ya. Nah, itu agar mudah diakses gitu, diakses oleh UKM tentunya. Nah, berikutnya nih. Nah, makanya ini pintu gerbang utama UMKM untuk memperoleh fasilitas dari ke dinas gitu ya. Fasilitas dinas ya harus gabung dulu di Sibagol ini. Karena kan agar nama usaha dari Bapak Ibu itu sudah masuk di database gitu. Nah, makanya yang ini kan kalau Bapak Ibu jelas, kalau yang di dalam room ini insya Allah sudah tergabung semua. Nah, bagi kerabat Bapak Ibu yang memiliki usaha UMKM yang belum tergabung, nah silakan bisa diajak untuk gabung di Sibagol ini gitu. Nah, nanti juga banyak sekali pembinaan yang nanti dari dinas lakukan gitu ya, khususnya untuk UMKM yang ada di Yogyakarta. Nah, ada pertanyaan nih, kalau misalkan saya kan bukan domisili Jogja gitu ya, saya aslinya bukan Jogja tapi tinggalnya di Jogja gitu, bisa gitu ya. Yang penting wilayah usahanya itu ada di Jogja gitu ya. Lokasi jualannya itu di Jogja gitu. Nah, dari sini nanti usaha ini tidak hanya lingkup lokal saja Bapak Ibu. Kalau
lokasinya memang di Jogja, cuman untuk pemasarannya bisa ke nasional gitu, bahkan bisa mancanegara gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini manfaat bergabung di markup hub ini atau markup yang si Bagol ini gitu ya. Yang pertama, nah ini Bapak Ibu akan mendapatkan promosi online. Nah, ini kalau promosi online itu merupakan publikasi secara menyeluruh melalui katalog produk yang disediakan oleh website. Nah, bagi Bapak Ibu yang datanya belum lengkap di si Bagol, dari mungkin kemarin kan sudah mengisi ya data pribadi ya. Nah, tidak hanya data pribadi saja, jadi silahkan untuk data usahanya. Data usahanya bisa dilengkapi dari alamat, kemudian nama, kemudian mapnya. Nah, itu penting juga. Silahkan dilengkapi. Nah, tadi sudah identitas pribadi, identitas usahanya, kemudian sama produk yang dijual. Nah, produk yang dijual ini harus lengkap di data, datanya dimasukkan di website ini. Nah, yang belum lengkap bisa dilengkapi dulu. Nah, kemudian nanti ke depan ini kan masih awal ya, ke depan nanti akan mendapatkan fasilitas pelatihan. Nah, di mana peserta markup free ongkir diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan baik itu tingkat basic, intermediate ataupun advance. Nah, ini setelah ini juga merupakan pelatihan gitu ya. Ini juga pelatihan untuk agar Bapak Ibu itu bisa mengakses free ongkir yang dari program ini gitu ya. Nah, selain itu, pelatihan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan pendampingan. Nah, untuk program pendampingan ini nanti ke depan akan mendapatkan pemanfaatan dari aplikasi Sally gitu ya. Kemudian Grab serta pemanfaatan markup hub free ongkir dan juga pendampingan pada saat pendaftaran mulai dari awal si Bagol sampai dengan bisa menggunakan gratis ongkir. Nah, ini kita sudah pendampingan untuk mendapatkan dan bisa mengakses fasilitas free ongkir. Nah, berikutnya adalah mengakses mendapatkan fasilitas free ongkir. Nah, nanti setelah mendapatkan pelatihan ini, harapannya Bapak Ibu langsung bisa action hari ini juga gitu ya. Hari ini juga bisa action untuk mengakses, bisa menggunakan free ongkirnya gitu. Oke. Nah, tentunya ada batasnya juga gitu ya. Kalau di sini ketentuannya itu transaksi minimal produknya, harga produknya itu 50.000. Nah, kalau misalkan di bawahnya Mas gitu. Di bawahnya gimana gitu. Ya, kalau misalkan nih contoh aja, kalau misalkan nasi yang harganya 15.000 ya, silakan itu dijumlahkan berarti ada berapa nasi untuk nyampe 50.000 itu gitu ya. Nah, gitu. Jadi minimal 50.000 untuk harga produknya dan 50.000 maksimal untuk biaya pengirimannya gitu. Kalau misalkan lebih Mas bagaimana? Nah, nanti ada syarat tertentu lagi gitu. Nah, berikutnya mendapatkan konsultasi usaha gitu ya. Nah, konsultasi usaha ini di mana pelaku UMKM peserta market hub diberikan keleluasaan untuk melakukan konsultasi usaha dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas usaha, yaitu bagaimana mereka melakukan pemasaran secara online maupun offline, serta bagaimana mereka berkeluh kesah tentang kendala yang tengah mereka hadapi. Nah, kami dari Dinas memberikan fasilitas konsultan usaha. Ini ada teman-teman dari PLUT. Nah, ini yang akan membersamai Bapak Ibu dalam konsultasi. Ada Mbak Lista tadi sudah membuka ya Mbak Lista, nanti itu di bagian IT. Nggak ada suaranya ya di tempat saya. Oh gitu. Suara Bapak jelas? Nah, ini yang si Bagol. Mohon maaf. Halo. Halo, cek. Suara saya mati ya Bapak Ibu. Terdengar Mas Rosid, terpantau dengan baik. Terdengar ya? Iya, terdengar. Gitu. Oke.
Jadi aman ya, suara saya terdengar ya. Saya lanjutkan. Jadi tadi ada Mbak Lista yang di bagian IT. Nah, itu ada Mas Panca juga. Beliau nanti di bagian rebranding. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin usahanya itu rebranding atau brandingnya bisa dikenal, nah nanti bisa dibantu Mas Panca. Atau berkaitan dengan keuangan barangkali masih pembukuan yang sederhana, bagaimana pembukuan yang standar gitu ya, standar. Nah, ini bisa dibantu. Atau bagian legalitas, nah nanti bisa kami bantu. Nanti bisa sama Mbak Fitri gitu ya. Atau berkaitan dengan pemasaran, nah nanti bisa dibantu. Nah, gitu berkaitan dengan konsultasi usaha gitu ya. Nah, nanti insya Allah dari Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM DIY insya Allah akan bersamai Bapak Ibu sekalian tentunya dalam kemajuan usaha gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, nanti kita langsung masuk ini di Sibakul Market Hub gitu ya. Kalau di dalam wilayah DIY di Jogja ada dua kurir gitu ya, dua kurir yang nanti bisa diakses dari Bapak Ibu. Kalau ini yang pertama ada Grab Express, ini pengiriman secara langsung, dan GoFood melalui Gojek. Nah, tentunya harus daftar dulu. Nah, nanti bisa kami pandu untuk pendaftarannya kalau yang GoFood ini. Atau daftar sendiri pun bisa gitu ya. Nanti ada video tutorial bagaimana cara mendaftar GoFood via Sibakul Market Hub gitu ya, agar bisa mengakses free ongkir gitu. Nah, yang tadi yang Grab Express ya ini secara langsung ya, misalkan mau ngirim hari ini jam sekarang, nah ini aksesnya Grab Express. Kemudian lewat GoFood juga bisa. Tapi tentunya harus punya aplikasi dulu, daftar dulu di GoFood. Nah, kalau misalkan kan ini lokal ya Jogja. Nah, bisa kirim juga di luar Jogja, luar DIY, Nusantara gitu ya. Misalkan mau kirim ke Sumatera, Papua gitu barangkali. Nah, bisa. Karena pengiriman bisa keluar DIY. Pengirimannya dari Jogja, dari DIY. Nah, fasilitas ongkirnya nanti bisa gratis gitu ya. Nah, kami bekerja sama dengan POS, kemudian JNE, kemudian JNT. Nah, tinggal nanti pilih mau menggunakan kurir mana, ekspedisi mana. Gitu. Oke. Berikutnya, nah kalau ini yang menggunakan Grab Express ya. Fasilitas ongkirnya, gratis ongkirnya itu sampai 50.000. Nah, gimana kalau misalkan lebih gitu ya. Nah, kalau lebih ya nanti gitu ya. Nanti Bapak itu biaya kelebihannya itu dibebankan oleh Bapak Ibu gitu ya. Dan ini yang tengah ini harga produknya kalau misalkan ini kan produknya itu minimal 50.000 itu minimal. Kalau misalkan di bawahnya itu ya mohon maaf nanti dari sistem akan tidak terdeteksi atau kami tolak gitu ya. Kami tolak karena harga produknya di bawah 50.000 gitu ya. Itu. Nah, ordernya untuk order yang Grab Express ini masih manual. Masih manual. Jadi menghubungi nomor WA CS7 kami. Nah, mungkin nanti bisa dicatat Bapak Ibu untuk nomor CS7 untuk pengiriman melalui Grab Express ini di 089 672 959 100. Nah, ini bisa di screenshot ya nomornya. Nanti setiap pengiriman nomor CS-nya beda-beda. Jadi jangan sampai kebalik atau salah ngirim, nanti malah tidak jadi dikirim gitu ya. Barangnya tidak jadi dikirim, produknya tidak jadi dikirim gitu ya. Nah, untuk yang menggunakan akses Grab Express, nah di CS7. Di CS7. Nanti pengiriman yang menggunakan pos beda lagi nomornya. Gitu. Nah, dicatat baik-baik yang nomor WA-nya, nomor CS-nya. Kalau yang Grab, CS7. Ya, berikutnya. Nah, ini untuk mekanisme order via Grab Express. Nah, cara ordernya seperti ini. Nah, nanti tahap-tahapannya seperti ini, Bapak Ibu. Pertama, UKM menerima order dari konsumen. Jelas ya, harus menerima order dulu. Kemudian, konsumen
melakukan transfer pembayaran kepada UMKM. Jadi transfer ya Bapak Ibu. Kalau nota biasa bagaimana Mas? Tidak bisa gitu. Harus ada bukti transfernya. Bagaimana kalau transfernya tidak via bank, misalkan via pakai apa ya, link aja atau pakai GoPay gitu ya. Barangkali bisa gitu ya. Yang penting ini transfer online gitu ya. Melakukan transfer, ada bukti transfernya. Nah, ini tanda buktinya. Nah, nanti ini dikirimkan. Jadi jangan sampai hilang. Nah, nanti ini dikirimkan ke CS kami. Jadi salah satu syarat untuk mengorder. Nah, untuk mengorder yang Grab Express ini. Berikutnya, UMKM menyiapkan produk yang dipesan konsumen. Nah, jadi produknya itu disiapkan dulu. Misalkan kalau bahan masakan atau nasi misalkan, ya harus matang dulu gitu ya. Harus siap dulu. Nah, kemudian UMKM melakukan request pick up melalui CS7. Nah, nomor CS7 tadi sudah dicatat ya Bapak Ibu. Nah, untuk ordernya melalui CS7, nomor CS7 gitu ya. Nah, ini mekanismenya. Nah, ini berikutnya bagaimana cara pick up-nya melalui Grab Express. Yang pertama, dari CS7, nanti dari kami, karena tadi Bapak Ibu dari pihak UMKM kan sudah mengorder ke CS7. Nah, tahap berikutnya, CS7 menerima order dari UMKM. Nah, berikutnya dari CS7 dari kami akan merequest mencarikan driver untuk melakukan pick up. Nah, kemudian driver datang di tempat usaha Bapak Ibu. Kemudian driver akan mempick up barang dan diantar ke alamat konsumen. Cukup simpel ya, alurnya seperti itu. Jadi dari kami yang akan mengorderkan Grab Express-nya. Nah, misalkan nih kok Grab Express-nya ditunggu tidak datang. Misalkan dalam kurun waktu 20 menit atau 30 menit gitu. Bapak Ibu UMKM jangan hanya menunggu, tapi komunikasi ke kami gitu ya. Barangkali gitu ya. Dari pihak Grab-nya itu, dari pihak ojolnya itu membatalkan secara tidak memberikan konfirmasi ke kami. Nah, makanya kan kami perlu mengganti ojol lain gitu ya untuk mengantarkan. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi waktunya itu kok lama gitu ya, nggak datang-datang ya, takutnya ojolnya itu langsung membatalkan tanpa konfirmasi ke kami gitu ya. Makanya kalau misalkan tidak datang, silakan langsung menghubungi kami di nomor CS-nya. Gitu ya untuk yang Grab ya, untuk yang Grab Express. Berikutnya, ini cara format ordernya. Nah, cara format ordernya, nama usaha Bapak Ibu, identitas pengirim, nah nama usahanya, kemudian nomor WA aktif, alamat toko yang lengkap biar Grab-nya itu tidak nyasar gitu ya, tidak nyasar, yang memudahkan untuk ojolnya datang ke lokasi alamat Bapak Ibu. Nah, selain nama identitas pengirim, identitas penerima juga harus lengkap, dari nama penerima, nomor HP yang aktif gitu ya, atau nomor WA gitu ya, dan alamat yang lengkap juga, agar barangnya itu tidak nyasar gitu ya, tidak nyasar ketika dikirimkan. Kemudian nominal transaksi barang, jenis barang. Nah, nominal transaksinya juga dicantumkan. Transaksinya udah berapa ribu gitu ya, atau berapa ratus ya. Jenis barangnya apa gitu. Nah, jenis barangnya ini penting Bapak Ibu. Penting itu kan ini ketika tidak Bapak Ibu tidak mencantumkan misalkan barangnya itu besar gitu ya, kan tidak mungkin ketika pengiriman itu menggunakan motor gitu ya. Barangkali itu perlu pengiriman yang menggunakan mobil. Nah, kan pick up-nya beda, harus beda gitu ya. Nah, makanya jenis barang ini didetailkan gitu ya, didetailkan. Berikutnya foto
foto ini, foto bukti juga perlu dikirimkan ke nomor CS7 kami. Yang pertama, foto produknya. Foto produknya ini foto produk yang siap angkut. Itu ya, siap angkut. Dipastikan ya, dipastikan. Kemudian foto bukti transfer. Foto bukti transfer tadi dari konsumen ke usaha Bapak Ibu, bukti transfernya dikirimkan ke nomor CS7 gitu ya. Nah, foto bukti transaksi atau nota ini karena kami sekarang online, jadi didorong untuk UMKM itu pembayaran melalui online juga gitu ya, melalui transferan gitu ya. Nah, dari nomor 1, 2, 3, 4 tadi syarat-syaratnya itu dilengkapi kemudian dikirimkan ke CS7. Nah, nanti setelah ini bisa langsung eksekusi gitu ya. Ya gitu. Oke, ini yang melalui Grab. Berikutnya. Nah, catatan dulu. Nah, UMKM disarankan memastikan sudah menerima uang transfer dari konsumen sebelum melakukan request pada CS7. Ya, memastikan transferannya itu sampai. Nah, berikutnya, jika driver datang, ini ojolnya datang, nah disarankan untuk memfoto drivernya, mencatat nomor HP drivernya, mencatat nomor plat motornya. Nah, ini untuk memantau agar memastikan gitu ya, agar memastikan produk dari Bapak Ibu gitu sampai ke konsumen dengan selamat gitu ya. Dan konsumen juga menerima gitu ya. Nah, ini dicatat ini. Nah, untuk tanda bukti kalau barangnya sudah di pick up gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini juga penting juga gitu ya. Perlu diketahui gitu ya, bahwa program free ongkir ini via Grab Express ini dilakukan dengan manual sehingga tidak dapat dituntut untuk cepat. Karena saingan Bapak Ibu itu UMKM seluruh DIY gitu ya. Yang ribuan jumlahnya gitu. Jadi ini tidak bisa dituntut secara cepat gitu. Kalau misalkan cepat langsung daftarkan aja via GoFood gitu. Nah, kalau via GoFood beda lagi. Gitu. Ini kalau yang Grab Express ini saingannya UMKM di DIY gitu. Nah, kalau tim order kami, tim CS kami itu ada di kantor dinas Bapak Ibu. Ada kantor dinas. Nah, untuk operasionalnya, nah ini perlu dicatat untuk operasionalnya Senin sampai Jumat gitu ya, karena PPKM gitu ya, awalnya sampai Sabtu gitu ya, awalnya sampai Sabtu. Nah, untuk operasionalnya Senin sampai Jumat waktunya dari jam 9 sampai jam 2 siang. Itu waktu operasionalnya. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 siang gitu ya. Nanti kalau misalkan kuota full nanti akan kami informasikan langsung di grup WhatsApp. Atau kalau misalkan mau tutup orderan gitu ya, karena jamnya itu sudah mau habis, nanti akan kami konfirmasi. Biasanya 1 jam berikutnya atau setengah jam sebelumnya, bukan berikutnya, sebelum ditutup gitu ya. Itu Senin sampai Jumat untuk yang Grab Express ini. Gitu ya. CS-nya ada untuk yang tim-tim pengordernya dari si Bakulti ada di Dinas Koperasi Jalan Cokro Aminoto, Yogyakarta. Nah, berikutnya ini kalau yang order melalui GoFood. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, kalau misalkan menerima orderan dari GoFood, barangkali ada yang sudah mendaftarkan sebelumnya gitu. Nah, kalau alurnya, konsumen membuka aplikasi Gojek, buka fitur GoFood. Berikutnya konsumen, ini kayak alur konsumen ya. Konsumen cari banner yang tulisannya itu ada aksi coba kuliner. Nah, konsumen akan memilih produk dari katalog aksi coba kuliner. Nah,
di GoFood itu ada kalau misalkan untuk membedakannya ada tulisan Sibakul di situ. Nah, ada tulisan produk UMKM atau makanan itu di pojoknya, di sebelah pojok itu ada logo Sibakul. Nah, itu yang gratis ongkir. Nah, berikutnya, konsumen melakukan pemesanan seperti biasanya sesuai dengan aplikasi gitu ya. UMKM menerima notifikasi pesanan dari Gobis. Kemudian UMKM menyiapkan pesanan. Berikutnya UMKM membuka aplikasi Gobis, klik pesanan sudah siap. Nah, kemudian nih berikutnya driver mengambil barang dari UMKM dan mengantarkan ke alamat konsumen. Nah, ini sama biasanya gitu. Sama seperti ketika mau ada orderan dari GoFood gitu. Bedanya ini menggunakan fasilitas free ongkir dari dinas. Gitu. Berikutnya, nah kalau free ongkir luar DIY. Nah, kita sekarang masuk di luar DIY sekarang. Sama persyaratannya kayak sebelumnya gitu ya. Untuk fasilitas gratis ongkir sampai dengan 50.000. Nanti kalau misalkan lebih misalkan 60.000 misalkan. Nah, itu biaya 10.000-nya akan ditanggung oleh Bapak Ibu selaku UMKM. Nah, kami dari dinas memfasilitasi 50.000, subsidi 50.000. Nah, untuk harga produknya gimana? Harga produknya sama, minimal 50.000. Nah, untuk yang kami ini tidak bisa menggunakan packing kayu, Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ingin memakai packing kayu, maka Bapak Ibu datang ke agen misalkan contoh JNE dengan membawa ID transaksi. Namun saat diinput dalam sistem Sibakul, berat akan dinaikkan sebanyak 2 kali lipat. Nah, ini catatan ini kalau menggunakan packing kayu gitu. Atau Bapak Ibu sudah packing kayu sendiri, wah lebih baik gitu ya. Tinggal pengiriman aja gitu ya. Gitu. Nah, ini tidak bisa order langsung via CS manual karena harus lewat sistem Sibakul. Jadi melalui website. Nah, melalui website kalau yang ini. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini melalui website ini via kirimin aja. Nah, menggunakan jasa pengiriman kirimin aja. Nanti menggunakan JNT ataupun JNE. Gitu. Nah, alurnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika menggunakan pengiriman yang free ongkir melalui website, kiriman ke website Sibakul via kirimin aja. Yang pertama, Bapak Ibu membuka website Sibakul di sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nah, berikutnya konsumen melakukan transfer pembayaran dan UMKM menyiapkan produk pemesanan. Jadi dipastikan transferannya gitu ya. Dan produknya disiapkan gitu. Berikutnya UMKM membuka website Sibakul dan klik order masuk. Nah, nanti ada menu ketika Bapak Ibu masuk di website Sibakul. Nanti ada menu order masuk. Nanti diklik. Dilanjutkan UMKM melakukan edit data pada order masuk mengenai status transaksi. Nah, itu data-data dilengkapi, data penerima gitu, itu harus lengkap gitu ya. Nah, tadi sebelumnya data alamat usaha, kemudian alamat, ya pokoknya data pribadi dan data UMKM itu harus lengkap dulu. Nah, baru bisa mengorderkan. Nah, dan titik koordinat juga harus dilengkapi. Gitu. Titik koordinat penjemputannya harus dilengkapi. Berikutnya, setelah itu UMKM membuka pick up pengiriman dan memilih jadwal kapan barang akan di pick up dan oleh ekspedisi gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan jadwal pick up-nya kapan gitu ya. Kan misalkan akan ada waktu ya, misalkan ada yang produk Bapak Ibu itu PO gitu, PO dulu. Nah, ini kan bisa dipastikan disesuaikan dengan jadwal pick up-nya. Berikutnya, UMKM menunggu jadwal pick up, setelah itu barang di pick up
petugas kirimin aja untuk mengambil barang. Barang akan dibawa ke pool ekspedisi dan baru akan dikirimkan ke alamat konsumen. Alurnya seperti itu kalau menggunakan via kirimin aja melalui website. Nah, berikutnya. Nah, ini yang pos sekarang. Nah, kalau yang pos ini masih manual Bapak Ibu, masih manual. Nanti ke depan bisa melalui website juga. Tapi kalau yang pos ini manual, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Kalau data kemarin itu sudah sampai ke NTT, NTB itu juga sudah sampai ke Kepulauan Riau, Aceh itu sudah sampai gitu ya. Nah, ini yang produknya itu menyasarnya ke Nusantara, seluruh wilayah di Indonesia. Nah, cocok nih melalui Pos Indonesia. Fasilitas sama, gratis ongkirnya 50.000. Nah, ini juga bisa lebih. Nah, ini kalau lebih dari 50.000 untuk fasilitas gratis ongkirnya. Nah, ini nilai transaksi atau biaya transaksi produknya itu sebesar 250.000 minimal ya. Maka UMKM akan mendapatkan free ongkir maksimal 70.000. Nah, ini bisa kelebihan dari 20 ini, lebih dari 50. Jadi 70.000. Beratnya transaksi biayanya itu sebesar 250.000. Dan untuk ongkir kelebihannya akan ditanggung oleh UMKM atau dari Bapak Ibu. Nah, untuk ordernya ini melalui CS8. Beda nomor CS ya. Nah, ini nomornya dicatat gitu ya, dicatat baik-baik jangan sampai nanti salah mengorder. Gitu. Kalau yang pos ini ke CS7 nomornya 0819 1270 5501. Nanti bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot atau langsung disimpan nomornya. Kontaknya disimpan. Kalau yang Grab tadi CS7, kalau yang Pos Indonesia kalau misalkan dikirim itu yang manual ya. Ini di CS8. Gitu. Berikutnya, nah ini untuk alur untuk yang order yang melalui pos. Gitu. Yang pertama sama tadi ya, UMKM menerima order dari konsumen. Berikutnya konsumen melakukan transfer pembayaran kepada UMKM. Nah, ini dipastikan pembayarannya sampai. Kemudian UMKM melakukan request pick up ke CS8. Request cek pick up ke CS8. Kemudian UMKM menunggu balasan dari CS8 untuk memberikan jadwal pick up-nya. Nah, ini ditunggu gitu ya. Ditunggu karena manual ya, manual gitu ya. Manual. Nah, berikutnya UMKM menyiapkan produk pesanannya. Nah, Oranger dari petugas pos akan datang ke UMKM Bapak Ibu untuk melakukan pick up produk. Oranger akan melakukan cross ulang pada barang yang akan dikirim. Nah, ini dipastikan beratnya, volumenya. Nah, jangan sampai ketika Oranger nanti datang, wah ternyata beratnya berlebih. Nah, nanti beban lebihnya itu, meskipun itu tidak nyampe 50.000 ya, itu nanti kelebihannya, misalkan dari request pick up-nya itu hanya sebesar 30. Oh ternyata ketika Orangernya itu datang, oh ternyata nyampe 45. Nah, kan ada kelebihan itu. Nah, kelebihannya itu nanti akan dibebankan UMKM, akan ditanggung Bapak Ibu ya, ditanggung. Makanya berat kemudian volumenya itu dicek betul-betul. Nah, untuk merequest di CS kami agar datanya itu benar ketika Oranger datang gitu ya, atau Pak Pos datang untuk menjemput itu. Berikutnya, driver membawa barang ke pool PT Pos Indonesia. Kemudian dari pos baru akan dikirim ke alamat konsumen. Gitu untuk yang alur yang pos. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah mendapatkan materi berkaitan dengan alur bagaimana cara mengorder. Setelah ini bisa langsung action untuk eksekusi menggunakan fasilitas free ongkir ini dari dinas ini. Nah, namun untuk
sebelum bisa mengakses, nah ini Bapak Ibu perlu mengirimkan ke data CS kami, bukan CS ya, ini Mbak Admin, Mbak Lista tadi, agar Bapak Ibu itu, ini syarat juga, ini syarat untuk Bapak Ibu bisa mengakses. Jadi nama Bapak Ibu, nama usaha, nomor HP, dan menyatakan sudah paham terhadap prosedur markup free ongkir. Nah ini untuk ditulis, kemudian dikirimkan nomor WA ini. Jangan lupa disertakan foto bukti lolos kurasi ya. Lolos kurasinya itu di screenshot kalau produk Bapak Ibu sudah lolos kurasi, kemudian dikirimkan ke nomornya Mbak Lista, ke nomor 082137138039. Nah setelah ini Bapak Ibu akan dimasukkan, nomor Bapak Ibu akan dimasukkan ke nomor WA grup peserta Sibakul markup free ongkir. Nah kan sebelumnya ini kan masih calon. Nah sekarang sudah menjadi peserta. Nah, ketika sudah menjadi peserta itu, ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan format ini tadi dari nama usaha, nama Bapak Ibu, nomor HP, nanti yang menyatakan tulisan menyatakan sudah paham terhadap prosedur markup. Nah berikut dengan melampirkan bukti lolos kurasi, gitu ya. Dan itu format ini kirimkan ke nomornya Mbak Lista. Nah nanti dari Mbak Lista akan memasukkan nomor Bapak Ibu, nomor WA Bapak Ibu ke grup baru. Nah gitu, ke grup baru peserta. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin materi yang singkat ini ya, singkat ini semoga menjadi pencerahan gitu ya. Oh yang awalnya masih bingung bagaimana cara ordernya gitu ya. Nah, kalau kelemahan di kami ketika manual, jadi tidak bisa dituntut cepat, dan saingan Bapak Ibu itu adalah UMKM atau pengusaha-pengusaha yang seluruh domisili yang ada di Yogyakarta, yang jumlahnya tadi ribuan tadi ya. Nah itu kalau manual yaitu harus ngantri, gitu, harus ngantri. Kalau misalkan tidak mau ngantri, daftarkan aja di GoFood. Produk makanannya di GoFood gitu ya, dengan mengakses Sibakul Jogja gitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nanti bisa dilanjut untuk diskusi. Saya kembalikan lagi ke Mbak Lista. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rosid yang sudah memberikan pemaparan dari A sampai Z. Gimana sih caranya mengakses free ongkir? Gimana sih cara biar kita itu bisa dapat free ongkir sebagai UMKM? Kemudian gimana supaya customer kita itu bisa diarahkan mengakses free ongkir itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Rosid. Ini saya mau buka sesi pertanyaan, tapi mau open mic aja deh biar tahu dan biar kenal nanti sama Bapak Ibu pelaku UKM, dan bisa open video juga, mau bisa raise hand, kemudian saya mau sebutkan namanya dan bisa open mic. Silakan ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu. Di sini ada 38 partisipan. Saya juga mau menyapa teman-teman dari pendamping DAK. Ada Mas Galuh, ada Mas Anto, ada Mbak Atika juga ada di room ini. Terima kasih sudah hadir ya. Ada yang, ada dari Ibu Nora Ice Cream. Monggo Ibu untuk pertanyaan dan waktunya dipersilakan. Monggo Ibu silakan. Silakan Ibu Nora. Suaranya belum ada Ibu. Belum masuk suaranya Bu Nora. Mungkin terkendala di mic Mbak. Halo Ibu Nora. Masih belum ada suaranya ya. Mungkin ada lagi yang raise hand lagi selain Ibu Nora sambil menunggu Bu Nora perbaikan di audionya.
Atau saya ke ini dulu ya, pertanyaan yang lewat chat, Mas Rosid, ini ada Bu Timo Batik. Kayaknya minggu yang lalu Bu Timo Batik juga hadir ya. Di sini ada pertanyaan dari Bu Timo Batik. Oh, halo, Bu Nora sudah masuk? Oh ya, Baik. oke. Perkenalkan, nama saya Cut Aulia dari Nora Ice Cream. Di sini saya mau menanyakan terkait dengan fasilitas gratis ongkir yang 50.000 itu, baik yang Grab maupun yang GoFood. Itu apakah setiap konsumen jatahnya 50.000 atau 50.000 itu untuk seluruh dalam artian misalkan dalam sebulan itu kita dapat jatahnya 50.000 atau setiap pembelian itu minimal 50.000 gitu. Terima kasih. Iya. Bisa langsung Baik, saya monggo, Mas jawab Rosid. Mbak Lista? Langsung saja, Oh, Mas nggih. Rosid. Monggo. Terima kasih Ibu Cut Aulia ya. Tadi yang ke fasilitas yang 50.000 itu sekali transaksi, Bu. Sekali transaksi gitu ya. Cuman kalau misalkan Grab, nah Grab Express ini kuota di hari ini misalkan itu sangat terbatas gitu ya. Dan saingannya banyak UKM gitu ya. Banyak UKM gitu. Jadi cepet-cepetan kalau yang menggunakan Grab Express ini. Cuman kalau yang lebih enak melalui GoFood gitu ya. Sekali transaksi tapi dengan tadi ya minimal biayanya ya, biaya produknya itu 50.000. Nah, nanti bisa diakses gitu. Dengan tadi Berarti ketentuannya misalkan- sekali transaksi itu 50 gitu. Setiap transaksi itu maksimal. Berarti misalkan kalau misalkan saya mau beli di salah satu UMKM, saya dapat jatah 50.000, gitu kan? Betul. Berarti setiap konsumen itu 50.000. Nanti kalau ganti konsumen lagi, jatahnya 50.000 lagi gitu kan? Bukan Ya, dalam betul. sehari 50.000. Nggih, seperti itu, Bu. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Nggih, sami-sami Ibu Cut Aulia. Monggo yang lain silakan. Monggo, ini ada yang raise hand lagi dari Kopi Soji. Silakan, Pak. Ya, kenalkan Mas Rosid, saya Ibrahim dari Kopi Soji. Alhamdulillah sudah matur suwun si bakul di UKM DIY ya, terutama tim pelut ini nikmati fasilitas yang terbaru pos Indonesia. Saya beberapa 2 kali saya ke arah Tangerang sama Banten. Cuma saya yang tanyakan, kalau nggak salah kemarin juga sempat ikut yang Zoom dari PT Pos itu, yang dari Pos ya, Pos Indonesia itu tentang MD itu, Mas. Karena saya sering nggak kebagian yang jam 9 dibuka, jam 9 lebih 10 udah tutup. Itu ya, Pak, saingannya saya banyak. Mengarahkan pos, ya, mau tak saat arahkan ke pos Indonesia SMD. Cuman saya ketika itu agak terpotong infonya itu, yang paket kilat 1 hari itu bisa ya, 1 hari sampai dalam kota. Itu mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi. Kemudian yang GoFood, Mas, saya ada akun GoFood, sudah punya GoBis, cuman kemarin pas sebelum pandemi sudah mau ke sebelum PPKM sudah mau ke mana, ada tim dari GoFood ya yang standby, kata Mas Wahyu itu Rabu, Kamis, Jumat. Oh iya, Pak, betul. Motonya Mas pas PPKM ini. Gimana Bapak, suaranya terputus, mohon maaf. Ya, untuk tim yang dari GoFood mau, jadi aplikasi GoFood saya itu kurang optimal gitu. Sudah punya tapi belum optimal, terus kemudian kayaknya belum masuk yang aksi coba kuliner yang dapat free ongkir dari GoFood. Kasih tahu katanya suruh ke ruang Sekarjagat apa ya, ke Pelut, ada tim GoFood yang standby tiap hari Rabu, Kamis, Jumat. Sebelum PPKM belum sempat ke sana, udah PPKM. Nah, saya mau tanya, udah ada lagi belum ya di sana? Ya, nanti bisa dibantu Mas Wahyu untuk menjawab ya kalau yang ini gitu. Oke. Kalau yang baik, sudah 2 pertanyaan ya, Pak Ibrahim.
Siap, matur suwun itu dulu Oh, sementara. sampun nggih. Nggih. Terima kasih Pak Ibrahim dari Kopi Soji ya Pak ya. Ya ini sebenarnya ini salah kamar sebenarnya Pak. Ini Pak Ibrahim udah pengalaman nih, ini jadi sharing ya, sharing testimoni dari pelaku UMKM yang sudah menggunakan fasilitas ya, fasilitas free ongkir. Oh ternyata sudah sampai Tangerang Bapak Ibu, ini sudah ada ini buktinya gitu ya, sudah ada buktinya. Dimasukkan grup Mbak, tak kira boleh ikut lagi Zoom ini ya gitu, sekalian. oke, nggak apa-apa. Oke, jadi Siap. Bapak Ibu sekalian, nah ini sudah ada pelakunya langsung ini sudah menggunakan gitu ya. Ini bisa bisa dilanjutkan gitu ya Pak ya. Gitu. Ya dari yang pos tadi mungkin nanti kalau misalkan jawaban saya kurang nanti bisa ditambahi dari teman-teman dari plot yang lain gitu ya, Mas Wahyu atau yang lainnya gitu ya. Dari pos itu bisa Pak yang sekali gitu ya. Karena dari pos itu katanya yang ketika webinar terakhir itu aksesnya 24 jam Pak kerjanya kantorannya di sana gitu. Nah, namun mungkin ada pembatasan waktu mungkin ordernya gitu ya karena jam operasional untuk tiap-tiap misalkan kantor gitu ya itu kan beda gitu ya. Tapi untuk yang pusat ini bisa 24 jam dan ini bisa pick up juga ke lokasi rumah atau tempat usaha Bapak Ibu. Cuman itu juga ada batasannya ternyata untuk jarak pick up-nya. Nah, kalau misalkan diturut itu dari Jogja yang pusat gitu kan, karena yang ada fasilitas pick up itu masih di kantor yang besar. Jadi yang kantor yang cabang kecil-kecil atau di situ hanya agen itu belum bisa gitu ya. Nah, ada batasannya kalau misalkan kemarin itu rank-ranknya itu kalau dari Jogja, kalau misalkan ke utara ke Sleman itu wilayah Turi itu belum bisa ternyata kalau yang pick up gitu. Nah itu perlu mengantarkan langsung ke kantor pos gitu ya, kantor pos terdekat gitu. Kemudian kalau yang Sleman yang tengah gitu ya, Sleman ke arah jalan Jakal misalkan, nah itu tidak bisa nyampe ke Jakal yang atas gitu ya. Mungkin sekitaran Pakem gitu ya, sekitaran Pakem ke bawah gitu itu bisa gitu. Masih bisa diusahakan. Cuman nanti kalau misalkan pick up itu dari setnya akan memberitahu gitu ya. Nah, lebih enaknya malahan dari Bapak Ibu itu mengantarkan langsung ke kantor pos terdekat gitu ya, dengan menyertakan ID yang sudah diberikan dari kami dari CS-nya gitu ya. Nah, ini konfirmasi ini kami sudah mengorder ini bukti orderannya. Nah, itu dan barangnya diantarkan sendiri gitu ya, diantarkan sendiri ke kantor pos terdekat. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin Mas Wahyu bisa menambahkan barangkali jawaban saya mungkin kurang memuaskan Pak Ibrahim. Ya, berkaitan dengan Pak Mas. Mungkin Mas Wahyu, Kak Wahyu silakan. Gimana Mas Rosid? Ini yang ini Pak, yang Kak, yang sehari ekspres gitu ya. Pas sehari ekspres itu kalau pas insya Allah bisa gitu ya. Cuman mungkin kalau waktunya. Ya sampai saat ini proses kita ini kan sifatnya kan tidak bisa terus dijadikan sebagai yang utama. Kita itu sifatnya membantu. Jadi dalam proses membantu ini kami juga tidak bisa melakukan sendiri dengan tenaga dinas sendiri. Apalagi kalau misalnya nanti harus Mas Rosid sendiri yang ngambil barang terus nganterin itu kan jelas nggak mungkin juga. Jadi apalagi kalau di sini tenaganya juga terbatas, maka yang perlu kita sampaikan kepada para UKM gitu, pertama kami ingin ngomong bahwa di kegiatan ini Bapak Ibu sebenarnya sudah dapat pembekalan dan Bapak Ibu bisa mengetahui lebih luas. Selanjutnya dari itu, program ini juga pastinya ada batasan waktu dan tidak akan selamanya. Serta yang ketiga, karena ini sifatnya adalah bantuan, maka tidak semua hal yang Bapak Ibu harapkan itu mungkin akan bisa kesampaian semua di sini. Nah, saat ini dari pihak ekspedisi yang mau bekerja sama untuk mensukseskan program free ongkir, itu ya baru seperti yang disampaikan Mas Rosid tadi. Ada yang bisa cepat, seperti yang Bapak Ibu harapkan, ada yang mereka butuh waktu.
Jadi kalau bisa atau tidaknya sebenarnya bukan di kita, melainkan di ekspedisinya. Nah, hingga saat ini kami pingin ada yang bisa seperti itu. Tapi ekspedisi yang bekerja sama dengan kita itu belum ada yang sanggup untuk seperti itu. Kira-kira gitu Mas Rosid, matur nuwun. Ya, terima kasih Baik. Kak Wahyu. Baik, Mas Rosid tadi yang Pak Ibrahim ada pertanyaan kedua. Kalau sudah punya GoFood, kemudian mau daftar ke program Sibakul, itu gimana? Oh, Ya, betul. nanti bisa dikirimkan Mbak linknya. Linknya untuk pendaftaran Oh, ya. pribadi gitu ya. Maksudnya tidak dibantu dari tim kami CS itu bisa dari Bapak Ibu nanti bisa malah daftar sendiri. Itu bisa nanti videonya Kak Wahyu nanti bisa dikirimkan di grup. Baik, sudah terjawab ya Pak Ibrahim. Semoga sudah puas dengan jawabannya Mas Rosid. Saya mau ke... Oh iya, ada link. Ya, ya. Terima kasih Pak Ibrahim. Ya, baik. Nanti WA saja. Ya, baik. Ya, ini saya mau beralih ke chat dulu. Ada pertanyaan dari Batik Butimo. Kemarin kayaknya sudah ikut, tapi ikut lagi ya di minggu ini. Nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya adalah, tahu ada orderan itu dari mana Mas Rosid? Jadi kalau misalnya Batik Butimo itu ada orderan dari customer, itu UKM tahunya dari mana? Dapat notifikasi dari mana? Karena ini bukan kuliner, jadi nggak bisa GoFood atau nggak bisa lewat GoBiz notifikasinya. Jadi tahu orderannya dari mana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau produknya banyak, kan ada maksimal produk itu 5 ya, yang dikurasi. Sedangkan produk UMKM itu tidak hanya 5, ada yang punya lebih dari 5. Nah, itu solusinya seperti apa Mas Rosid? Monggo. Ya. Terima kasih pertanyaannya gitu ya. Ini berkaitan dengan notifikasi. Nah, mungkin sering-sering juga dibuka gitu ya. Dibuka ini notifikasi dari website kan ya? Maksudnya? Iya, yang dari Sibakul. Dari Sibakul. Nanti mungkin bisa ditambahkan Mbak kalau misalkan ada yang kurang gitu ya. Nah, kan di HP tentunya ada notifikasi ya, notifikasi yang dari internet gitu ya, notifikasi dari email. Nah, itu diaktifkan dulu. Nah, diaktifkan. Nanti insya Allah ada pemberitahuan ketika notifikasi itu sudah diaktifkan. Terutama itu. Nah, berikutnya ada juga beberapa gitu ya. Ini berkaitan dengan ETI, nanti bisa ditambahkan Mbak kalau misalkan kurang gitu ya dari Mbak Lista gitu ya. Nah, ada juga HP gitu ya. Ini kasus gitu. Ada juga HP yang kadang ketika sudah dibuka notifikasinya itu tidak muncul gitu loh, tidak muncul. Nah, makanya dimunculkan biasanya kalau HP kan di atasnya itu ya. Di halaman depan itu dimunculkan. Gitu. Nah, itu nanti tutorial penyalaan notifikasinya nanti beda lagi gitu ya kalau beda HP gitu ya. Nah, ini dimunculkan. Dan ada juga yang perlu sering dibuka gitu ya. Perlu sering dibuka agar notifikasinya itu muncul. Kan ada ya aplikasi atau aplikasi yang ada di HP gitu ya. Ketika tidak dibuka nanti notifikasinya itu enggak ada gitu ya. Nah, itu karena perlu sering dibuka. Itu mungkin itu ya. Itu untuk notifikasi. Berikutnya tadi berkaitan dengan kurasi produk. Memang betul gitu ya. Nanti ini ada Mbak Fitri ya, nanti bisa ditambahkan. Berkaitan dengan kurasi produk, memang betul maksimal 5 gitu ya. Tapi kan setiap produk itu barangkali jenis atau itemnya itu kan berbeda. Gitu. Misalkan jus gitu. Contoh aja. Misalkan jus gitu. Misalkan jus kan ada banyak rasa gitu. Ada banyak rasa. Itu bisa bisa dicantumkan misalkan hanya satu jus gitu ya. Rasanya yang berbeda kan warnanya juga beda. Nah, itu dimasukkan dalam foto produk. Setiap upload itu kan nanti ada tambahan, ada foto utama, kemudian ada foto pendukung. Foto pendukung itu kalau nggak salah ada 3, nanti bisa dimasukkan di situ. Jadi satu uploadan itu bisa lebih dari satu produk, gitu ya. Macamnya berbeda gitu.
tapi jenisnya sama, produk itu jenisnya sama, cuma contohnya misalnya rasanya beda-beda. Contoh gitu ya. Nah, mungkin dari Mbak Fitri bisa menambahkan berkaitan dengan produk tadi ya yang diupload. Maka Mbak Fitri bisa on mic-nya. Halo Mbak Fitri, atau mungkin kurang menyimak gitu. Belum menyimak. Mbak Fitri bisa di on mic berkaitan dengan kurasi. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu untuk yang misalkan produknya itu kan ini keterbatasan hanya 5 gitu ya. Hanya 5. Jadi untuk menyiasatinya dengan seperti itu. Iya. Di uploadnya kan foto pendukungnya bisa banyak gitu ya. Oke deh, siap, baik. Semoga sudah terjawab ya untuk batik Bu Timo, sama tadi sekalian menjawab untuk alas foto. Pertanyaan dari Bapak Ibu alas foto. Baik. Saya beralih ke pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak atau Ibu Weda. Ini untuk 50 transaksi itu per hari atau 50 transaksi yang Grab ya ini ya, berarti saya langsung luruskan saja. Untuk 50 transaksi itu, kuota 50 transaksi itu adalah untuk semua UKM, tapi dalam waktu 1 hari. Itu khusus untuk yang Grab Express ya, Bapak atau Ibu Weda, pertanyaannya tadi. Kemudian jam operasionalnya tadi juga sudah disampaikan dari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 14 itu untuk yang Grab. Tapi kalau untuk yang GoFood itu bisa 24 jam gitu ya Mas Rosid ya. Kalau untuk yang pos itu juga sama jam dan hari kerja Senin sampai dengan Sabtu. Kalau pos Sabtu masih bisa dilayani. Baik, ada pertanyaan lagi, silahkan untuk yang mau raise hand, mau open mic, silahkan raise hand, kemudian nanti akan saya panggil namanya. Ini ada pertanyaan lagi melalui chat Mas Rosid, Wedang Jawa, dari Wedang Jawa. Jam kerja free ongkir tadi sudah terjawab. Kalau sudah GoFood itu apakah otomatis? Jadi dia sudah Wedang Jawa ini sudah masuk ke GoFood. Nah itu otomatis atau tidak Mas Rosid? Silakan. Maksudnya otomatis menerima orderan atau gimana ya? Langsung otomatis. Apakah otomatis langsung mendapatkan free ongkir itu ya? Gitu ya. Iya. Ya. Kan kalau ini kan berkaitan dengan subsidi ongkir ya, biaya ongkir. Nah untuk otomatisnya itu dari dinas gitu ya, dari Pemda DIY itu akan membayar ke Gojeknya gitu ya, ke ojolnya sebesar biaya ongkir tadi. Nah untuk biaya ongkirnya itu sudah otomatis dari kami gitu ya, kami yang membayarkan gitu ke ojolnya. Ini seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu bayar ke ojolnya. Ini tapi syaratnya harus terdaftar dulu di free ongkir ini gitu ya. Nanti ada logonya biasanya. Ada logonya. Logo Sibagul gitu kalau Bapak Ibu buka aplikasi GoFood. Seperti itu Mbak. Baik, ya, oke. Boleh tanya? Halo, ada ya. Ya dari Wedang Jawa tadi Mas. Bapak. Monggo Pak. Bagaimana berikutnya? Jadi yang tadi saya tanyakan, saya kan sudah ada di GoFood lama, terus juga jadi apakah nanti otomatis pembeli saya itu kalau 50.000 langsung free ongkir atau saya harus daftar lagi ke Sibagul ini Mas? Produknya didaftarkan dulu Pak. Produknya didaftarkan dulu di Sibagul gitu tentunya agar lolos kurasi dulu produknya. Biar kemudian dimasukkan ke GoFood-nya gitu. Oke. Karena kami mengurasi dulu. Ya. Terus link untuk daftar itu di mana Mas? Ada linknya enggak? Yang penting produknya Bapak itu sudah lolos kurasi dulu. Kurasi dulu, diupload di website Sibagul Jogja. Kalau misalkan sudah, itu kemudian didaftarkan ke GoFood Pak, seperti itu. Berarti
produk saya yang ada di GoFood harus saya daftarkan dulu ke Cibakul gitu ya Mas ya? Nggih, biar kami mengurasi dulu untuk apa ya, biar produknya Bapak gitu ya, atau Bapak Ibu sekalian itu sudah, mohon maaf gitu ya, layak untuk dijual gitu ya, dalam artian fotonya, kemasannya kayak gitu. Apalagi dengan keadaan pandemik ini yang serba dibatasi berkaitan dengan kesehatan, nah itu sangat apa ya, sangat penting gitu ya, dari segi foto itu, barangkali segi foto, dari segi pengemasan itu, seperti itu Pak. Kak Cibakul tuh saya dulu sudah pernah buka Cibakul, tapi sekarang buka lagi kok nggak bisa ya websitenya Cibakul. Okay. Sudah mencoba login Bapak menggunakan NIK-nya, kemudian password yang dulu? Oh gitu ya, pakai NIK ya? Nggih. Oh ya. Yes, nanti saya coba lagi Mas. Terima kasih Mas Rosid. Sama-sama Bapak. Nanti kalau misalkan masih belum tahu juga gitu ya, masih belum bisa login juga, nanti bisa di reset passwordnya. Nanti pilih yang menggunakan WhatsApp, nanti insya Allah akan ada WA gitu ya, WA dari CS kami untuk pembaruan password gitu ya, agar bisa login. Oh ya, terima kasih. Iya Pak, sami-sami. Baik, sudah terjawab ya Pak. Jadi karena produknya Bapak ini sudah masuk GoFood, jadi sebenarnya tinggal gampang aja, tinggal nanti masuk ke Sibakul, login di websitenya Sibakul, kemudian kurasi produk yang sudah sesuai sama yang di GoFood supaya sama dan sinkron. Kemudian kalau sudah lolos kurasi langsung bisa mendaftar. Suaranya hilang Mbak Lista. Ini gangguan koneksi. Atau monggo Bapak Ibu yang ingin buka mic langsung bisa ditanyakan gitu ya. Ada hal yang mungkin kurang paham itu bisa ditanyakan langsung. Mumpung kita ketemu di room ini. Nanti kan kalau misalkan tidak kan hanya melalui chat WA gitu ya, mungkin kurang sini. Monggo Bapak Ibu. Ini Mbak sudah masuk Mbak Lista? Halo, mohon maaf. Iya, sepertinya koneksi yang ada di kantor ini. Baik, ada pertanyaan lagi dari partisipan yang di sini. Langsung open mic, open video saja. Monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Mungkin masih bingung setelah ini harus gimana nih? Setelah Zoom meeting ini selesai, apa yang harus dilakukan? Harusnya sudah tahu ya Mas Rosid ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Rosid bahwa setelah pembekalan ini selesai, monggo bisa cek grup, jangan live dulu dari grup calon karena di sana nanti akan kami kirimkan nomor-nomor telepon penting CS1 untuk tanya-tanya kalau orderan bingung atau ingin bertanya secara teknis. Kemudian ada CS7 untuk ordering via Grab Express.
kemudian ada nomor CS8 untuk order ekspedisi melalui pos grup. Nanti akan saya kirimkan informasinya, dan juga setelah dari grup calon yang ingin ditransfer ke grup fix atau peserta fix Market Hub, itu bisa menghubungi saya atau chat via Japri saja. Di sana saya sudah ada nomornya, nanti bisa dicek di WA Group. Ada yang raise hand lagi nih Mas Rosid dari Ibu Cut, yang tadi juga masuk dari Nora Ice Cream. Ya. Monggo. Ya, monggo Ibu. Terima kasih Mbak. Saya mau tanya lagi ini Mas, terkait dengan terkait dengan yang Sibakul Jogja. Saya kan sudah punya GoFood. Nah, di GoFood itu harganya misalkan satu produk itu misalkan 5.000 untuk di GoFoodnya sendiri. Nah, untuk di Sibakulnya itu harganya disesuaikan dengan GoFood atau sesuai dengan harga offline-nya? Itu untuk harga yang sesuai dengan di GoFood-nya, Ibu. Oh, berarti sesuaikan dengan GoFood saja ya? Berarti nggak usah harga yang offline-nya gitu. Soalnya kan dari GoFood juga biasanya dinaikkan ya Bu ya, dinaikkan untuk harganya gitu. Oh iya, kalau berarti ini langkah pertama berarti saya harus ke websitenya Sibakul dulu nambah produk, terus nanti nunggu dari pihak Sibakul approve gitu kan Mas ya? Iya betul Bu. Nanti kalau misalkan nanti kami kurasi dulu, kalau misalkan tidak lolos kurasi nanti kami kasih notifikasi Bu. Ada catatan di bawahnya kalau misalkan ini kurang ini gitu ya. Biar produk yang dikurasi itu benar-benar lolos gitu. Kalau misalkan belum lolos. Ya, oke, terima kasih Mas. Iya, sami-sami Bu. Baik. Semoga sudah terjawab ya Ibu Cut dari Nura Ice Cream. Silahkan yang ingin bertanya lagi atau melayangkan pertanyaan lagi, silahkan raise hand, open mic, dan bisa langsung ditanyakan apa kendalanya atau apa kesulitannya. Monggo, ada lagi? Atau sudah cukup ini? Oh, ada dari Sinur Batik Jogja. Silakan Ibu. Di sini mau menanyakan yang itu soal kurasinya itu apakah seperti yang kita share produk yang di Market Hub yang di Sibakul itu. Sama Ibu. Dulu saya pernah upload saya dulu pernah upload itu beberapa gambar produk. Apakah itu yang dimaksud kurasi atau gimana? Oke, betul. Nah, ketika Bapak Ibu itu sudah upload produk, kemudian ada deskripsinya itu lengkap dan isi yang perlu diisikan tulisannya misalkan nama produknya, kemudian berat dan sebagainya itu, ketika itu sudah lolos kurasi, nah itu berarti Bapak Ibu itu produknya sudah lolos gitu ya, sudah lolos kami kurasi gitu. Nah, sudah bisa digunakan untuk di-share di marketplace gitu ya. Seperti itu Ibu. Jadi sudah lolos. Kalau Bapak kan Ibu masuk di sini berarti sudah lolos. Itu. Cuman saya itu mau ngecek login lagi saya mau login ke Sibakul itu selalu gagal. Punya adik saya juga iya. Oh, ngaten. Itu saya nggak bisa masuk. Untuk login-nya. Padahal itu kan selalu tersimpan ya password-nya. Iya. Untuk login-nya itu menggunakan NIK ya Bu ya. Untuk login-nya menggunakan NIK Bu. Jangan pakai yang lain dulu gitu ya. Kemudian untuk password, nah kalau misalkan sudah tersimpan. Nah kalau misalkan passwordnya itu tidak terdeteksi, dicek sinyalnya mungkin barangkali sinyal internetnya gitu. Soalnya di Sibakul ini websitenya ini kan berbasis web base ya, database gitu ya. Untuk menyedot kuota itu lebih banyak gitu ya. Menyedot kuota itu lebih banyak gitu. Jadi perlu dipastikan sinyal internetnya itu baik gitu ya. Kemudian kalau misalkan itu gagal juga, untuk passwordnya di reset Ibu. Untuk passwordnya di reset, nanti ubah password. Nanti bisa
klik di ubah password itu. Nanti kami akan mengirimkan password ibu yang baru atau password bapak ibu yang baru. Kalau misalkan ini kesulitan untuk login ya. Nah, tapi untuk milih menunya itu ketika lupa password gitu ya, itu pilih yang WhatsApp, nomor WhatsApp, jangan di email agar cepat gitu ya. Kami memprosesnya cepat. Nah, dan dipastikan juga nomor WhatsApp yang dulu digunakan untuk daftar, yang digunakan sekarang pakai itu. Oke, pakai itu ya, agar memudahkan juga untuk mendeteksi gitu ya. Ini beneran yang menggunakan atau bukan gitu ya, biar datanya ibu itu akurat ketika kami kirimkan gitu. Seperti itu ibu. Kalau misalkan belum bisa login juga, nanti bisa ubah password. Oke. Begitu, gini Ibu? loh Mas, kan kemarin saya pernah merubah password sekali. Terus saya juga udah merubah nomor WA itu, sudah ada pembaruan data. Saya dan adik saya itu sudah ada pembaruan lagi, tapi sekarang ini mau coba masuk lagi itu nggak bisa, udah berulang-ulang kali. Nah, kebetulan ada Zoom ini, saya mau masuk lagi. Oke. Nah, mungkin Mbak Lista bisa dibantu? Ya, baik Ibu. Jadi ada beberapa kendala yang terjadi di sisi UKM. Terkadang website itu loadingnya lambat. Kemudian terkadang juga ketika login itu tidak bisa. Nah, Ibu karena dulu sudah pernah mengakses, sudah punya akun ya, sebenarnya sudah punya akun, adiknya juga sudah punya akun, kemudian sudah mengganti passwordnya dengan password yang lebih mudah diingat, tapi sekarang mau login dengan password yang kemarin yang sudah diubah terbaru itu ternyata tidak bisa. Nanti Ibu bisa reset password dengan cara yang seperti tadi Mas Rosid bilang. Jadi lupa password, masuk halaman lupa password, kemudian nanti klik di bagian WhatsApp. Nah, dari situ Ibu memasukkan nick dan juga nomor WhatsApp. Jadi setelah ada pembaharuan itu, kemudian Ibu bisa masuk atau login lagi ke akun, baru setelah itu bisa merubah data password lagi. Jadi memang terkadang ada perpindahan database Ibu di server kami. Jadi terkadang itu memang agak tidak sinkron seperti itu. Seperti itu Ibu. Oh iya, baik. Lista, Nanti saya dikirimkan aja link yang dibikin Mas Wahyu YouTube-nya itu, cara riset password itu gimana biar memudahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman Bapak Ibu UKM juga mungkin ada yang kendalanya sama gitu ya. Nanti bisa dikirimkan linknya Mas Wahyu, video tata tutorial cara riset password, mungkin seperti itu Mbak. Oh iya, siap. Nanti saya akan kirimkan link YouTube untuk tutorial di WhatsApp grup calon. Jadi nanti jangan live dulu karena di sana nanti ada link dan nomor-nomor penting. Begitu Ibu. Iya, sudah terjawab? Ya, iya, sama makasih. Ibu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Mas Rosid. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Satu pertanyaan dari Sakekri. Mas Rosid, kalau Sakekri ini punya 2 macam produk yang berbeda. Misalnya 2 macam itu beda banget nih, konektor masker sama makanan. Nah, itu boleh apa enggak kalau diajukan kurasi? Ya, silakan. Boleh aja. Boleh aja, yang penting produknya itu adalah produk UKM. Bukan produk buatan pabrik gitu ya Bapak Ibu ya. Ini produk buatan gitu ya, buatan UKM gitu. Selagi itu produk dari buatan UKM, ya insya Allah akan lolos kurasi gitu. Tapi kalau sudah produknya itu sudah bukan produk UKM, misalkan yang sudah ada labelnya misalkan dari perusahaan Indofood dan lain sebagainya, itu insya Allah tidak akan lolos gitu. Itu tidak lolos. Tapi yang asalkan itu produk UKM nanti akan lolos gitu. Dan tentunya deskripsi itu dibikin yang semenarik mungkin gitu. Nanti kalau misalkan deskripsinya itu tidak menarik, nah nanti di bawahnya akan ada catatan dari kami gitu ya, diperbaiki deskripsinya agar lebih menarik dan sebagainya, agar
lolos kurasi seperti itu. Jadi yang produknya itu macam-macam silakan dimasukkan di Sibagol gitu ya. Nanti akan kami kurasi gitu. Seperti itu. Baik. Bisa. Siap. Oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang satu lagi deh kalau untuk yang open mic. Halo, suara saya masuk? Halo, suara saya terdengar, Mas Rosid? Terdengar, Mbak, terdengar. Oh ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari partisipan. Sudah siap untuk action di hari ini untuk saya WhatsApp ke saya, kemudian saya pindahkan dari WhatsApp group yang calon menjadi WhatsApp group. Baik, monggo Mas Rosid satu closing statement untuk pertemuan kita hari ini, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya di session ini. Semoga ini jadi awal kita bersama-sama untuk memajukan usaha dari Bapak Ibu semuanya. Kami dari Dinas itu sifatnya membantu, tetap yang lebih utama itu dari tetap dari UKM dari Bapak Ibu semuanya, kami sifatnya membantu. Ini adalah fasilitas dari Dinas. Gratis free ongkir ini hanya sebagai stimulan untuk mendongkrak usaha dari Bapak Ibu untuk jadi lebih baik lagi dan berkembang ya. Tentunya semoga ini menjadi usaha dari Bapak Ibu ini menjadi usaha yang barokah, bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu ya. Jadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih, mohon maaf banyak khilafnya dari kami. Nah, misalkan ada kendala, entah itu kendala dari usaha, kami sudah menyediakan beberapa tim untuk sekedar sharing gitu ya, sekedar jadi teman untuk membantu usaha dari Bapak Ibu, dari entah itu dari pemasaran, kemudian legalitas dan sebagainya berkaitan dengan usaha. Nanti dari sudah memfasilitasi, tinggal Bapak Ibu akses saja. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Lista selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rosid yang sudah memberikan ide dan penyerahannya untuk agenda hari ini. Alhamdulillah step by step acara sudah selesai. Semoga pemaparan sekaligus diskusi bersama kita 1-2 jam ini dapat diterima dengan baik dan mendapatkan insight atau ide-ide yang baru, pencerahan dan pemahaman, serta segera bisa direalisasikan, yaitu menggunakan fasilitas market hub free ongkir bagi UKM daerah istimewa Yogyakarta. Baik, jangan lupa setelah pembekalan ini segera saja chat WhatsApp saya, nomor saya ada di WhatsApp grup calon untuk merequest pemindahan dari calon peserta menjadi peserta fix di Market Hub Free Ongkir. Untuk terakhir penutupan sebelum kita tutup bersama acara ini, saya Lista selaku moderator pertemuan pembekalan hari ini mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan selama kami memandu. Banyak kekurangan mohon diikhlaskan. Kita doakan semoga Indonesia lekas membaik, dan kepada para pelaku usaha dan pejuang keluarga tetap bersemangat di tengah kondisi apapun, selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan dimanapun kapanpun. Baik, sekian mari kita tutup bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UKM naik kelas.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Lista, Mas Rosid, dan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sehat, semangat Makasih Kak selalu Wahyu. semuanya. Ya, amin. Makasih Mas Panca, makasih Mbak Fitri, Mas Anto, Mas Galuh, Mbak Atika. Terima kasih.